Palu Arit dan baju hijau. PKI dan TNI pernah saling membantu. Krisis politik 1959, pangkal ketegangan dan huru-hara 1965 merusak hubungan mereka selamanya. Ditulis oleh Hendaru Trihanggoro. Di bawah Aidit, PKI lebih percaya pada perjuangan melalui jalur parlemen dan penguatan massa ketimbang meneruskan perjuangan bersenjata. Anggota Laser bisa memilih lebur ke partai atau masuk TNI. Dan bila mereka memilih masuk TNI, pemimpin komunis meminta mereka harus tetap menjalin kontak dengan PKI. PKI menilai hubungan dengan TNI sangat penting. Anggota TNI bagian dari kekuatan revolusi. Mereka berasal dari rakyat dan menjadi anak-anak rakyat. Mereka punya daya hantam melawan imperialisme dan kapitalisme. Anggota TNI juga bagian dari kelas tertindas serupa buruh dan tani. Mereka perlu pendidikan politik tentang kesadaran kelas. Maka PKI mendorong tentara melek politik dan berperan di dalamnya, agar mereka tidak menjelma menjadi budak-budak imperialis, alat penjaga kekayaan imperialis, tukang pukul, dan algojo daripada rakyat. Tulis Aidit dalam Tentara dan Politik, termuat dalam Bintang Merah, Januari 1951. Gagasan Aidit perihal TNI berlanjut masuk ke sidang pleno CCPKI pada tahun 1954. Sidang ini menghasilkan rumusan metode kombinasi tiga bentuk perjuangan, MKTBP, yang menempatkan tentara setara dengan buruh dan tani. Tidak semua kader PKI menerima MKTBP. Sesvoyo menilai tentara adalah alat borjuasi. Mensejajarkan tentara dengan buruh dan tani sama saja dengan mengaburkan konsep kelas. Namun Aidit mengemukakan fakta banyak anggota partai menjadi TNI. Jika partai mengabaikan fakta ini, berarti partai meninggalkan pula sebagian kekuatan revolusionernya. Gagasan Aidit menang. Ia resmi masuk sebagai salah satu program partai melalui Kongres tahun 1959. Teori yang kemudian terbukti keliru. Menurut Rex Mortimer, TNI terutama Angkatan Darat tidak bisa membiarkan dirinya larut ke dalam karakteristik rapi kategoris kelas atau Front Persatuan Nasional yang diusung PKI. Kepemimpinan Angkatan Darat di Indonesia bukan hanya mengambil posisi politik yang independen dari pemerintah, namun sejauh bersinggungan dengan PKI, pandangan mereka cukup reaksioner, tulis Mortimer dalam Indonesian Communism under Sukarno. Angkatan Darat mulai memainkan peranan penting dalam politik nasional setelah pengesahan Hukum Darurat Perang (SOP) pada Maret 1957. Kegaduhan politik yang berlarut-larut di konstituante membuat jalan bagi Angkatan Darat untuk memperkokoh posisinya. Dengan dorongan Angkatan Darat, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 59 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Permintaan PKI untuk mengadakan pemilu ulang buyar. Dengan terpaksa, PKI mendukung dekret presiden. Dengan dalih SOP pula, Angkatan Darat berusaha membatasi kegiatan politik, termasuk pelaksanaan Kongres PKI di Jakarta. Berkat campur tangan Soekarno, Kongres PKI pun berlangsung. Dalam laporannya kepada Kongres, Aidit menyentil tentara. Menurutnya, kekuasaan militer memiliki segi positif terutama di daerah-daerah bergolak. Namun ada sisi negatifnya seperti pengekangan hak-hak demokrasi atau campur tangan sejumlah perwira dalam perekonomian hingga politik. Pada waktu-waktu yang diperlukan, PKI dan rakyat bisa memberikan kekuasaan sampai batas-batas tertentu pada angkatan perang yang patriotik, selama kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Tegasnya, untuk membendung pengaruh TNI, Aidit memanfaatkan posisi sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Dia mengkampanyekan Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Ekonomi dan Demokrasi Terpimpin, Manipul Usdek ala Bung Karno, dan mendukung habis-habisan
nasakomisasi seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI. Bung Karno senang dengan sikap Aidit, maka dia menjadi lebih dekat ke PKI. Bahkan Bung Karno mewajibkan seluruh elemen masyarakat mengenyahkan komunisme fobia. Tak mau berkonfrontasi dengan Bung Karno, TNI terpaksa turut mengkampanyekan Manipol dan seolah berupaya mewujudkan Nasakom dalam hidup keseharian di angkatan bersenjata. Indikasi ini terlihat dari undangan mereka kepada Aidit untuk berceramah di hadapan perwira dari 4 angkatan bersenjata, kepolisian, udara, darat, dan laut. Sepanjang 1992 hingga 1964, Aidit menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan PKI dan angkatan bersenjata. Menurutnya, PKI dan angkatan bersenjata tak perlu bermusuhan. Yang menghendaki permusuhan PKI dan ABRI adalah orang-orang yang otak dan hatinya telah berdaki berkarat, tak dapat menyesuaikan diri dengan Manipol Uzbek. Kata Aidit kepada para perwira dan siswa sekolah staf Angkatan Udara Seskowau pada 17 Maret 1964, dikutip dari Harian Rakyat 23 Maret 1964. Kepada kader PKI, Aidit meminta menjauhkan sikap anti-militer. PKI perlu orang-orang dari militer. Mereka sadar partai dengan mudah dikalahkan andai kata terjadi adu kekuatan. Maka Aidit membentuk biro khusus BISI yang langsung di bawah arahannya untuk menumbuhkan dukungan di kalangan militer. Tulis John Rosa dalam dalih pembunuhan massal. Pada 14 Januari 1965, dalam sebuah pertemuan dengan Bung Karno dan pemimpin Nasakom, Aidit mengusulkan agar pemerintah mempersenjatai massa buruh dan tani. Alasannya, demi menghadapi serangan pasukan Inggris dalam masalah konfrontasi dengan Malaysia. Karuan saja, pemimpin Angkatan Darat dan Angkatan Laut menentang keras. Kepolisian memilih berhati-hati dan Angkatan Udara mendukung. Usul itu kemudian berkembang jadi isu Angkatan Kelima. Pemimpin Angkatan Darat dan Angkatan Laut bertekad menggagalkannya, namun kemudian terganggu oleh konflik internal Angkatan Laut. Ketegangan akhirnya mengerucut. PKI lawan Angkatan Darat. Huru-hara 1965 menjadi puncak ketegangan PKI dan TNI Angkatan Darat. Dalam pandangan Angkatan Darat, PKI adalah dalang. Namun sebaliknya, PKI menilai oknum jenderal di Angkatan Darat sebagai penyebabnya. Kekuasaan Soekarno melemah, sedangkan Angkatan Darat menguat, sehingga mudah bagi mereka untuk menyingkirkan PKI selama-lamanya dalam ranah kekuasaan di Indonesia. Demikian kura-kura agar lambe sungguh.